Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo, sebuah channel yang berusaha untuk tetap konsisten memberikan materi-materi seputar pembelajaran IPS ya, mulai dari kelas 7, 8, dan 9, serta kedepannya akan menyajikan berbagai bentuk soal juga mulai dari kelas 7, 8, dan 9 gitu ya. Tetap dukung terus channel ini agar mampu berkembang lebih baik lagi gitu ya. Ketika ada saran, kritik, boleh dituliskan di kolom komentar begitu ya kawan-kawan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan materi kelas 7, materi IPS SMP kelas 7 tentang peta dan komponen penyusunnya. Jangan lupa tetap di subscribe, kemudian like, share, and comment. Kita mulai. Pengertian dan fungsi peta. Yang pertama adalah pengertiannya dulu ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kalau tidak diperkecil tidak bisa digambar di kertas ya tentunya ya kawan-kawan ya. Oke, kemudian diperkecilnya pun dengan aturan menggunakan skala. Adapun fungsinya sebenarnya ada banyak, tetapi di sini hanya dicantumkan 4 ya. Yang pertama adalah petunjuk jalan bagi orang yang mau bepergian, tentunya ke tempat yang baru dikunjungi. Kalau sudah sering dikunjungi tidak perlu peta lagi ya. Kemudian menunjukkan letak suatu tempat di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat lain. Misalkan Sintang itu dekat wilayah mana ya? Oh, Melawi. Oh, mungkin dekat dengan Cikadau begitu. Kemudian memperlihatkan ukuran dan bentuk permukaan bumi. Kemudian yang terakhir alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Lanjut, komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh ya, peta penggunaan lahan di Indonesia, isinya ya sebaran penggunaan lahan berupa pemukiman kah, entah hutan kah, perkebunan kah, dan lain-lain. Jadi dengan mengetahui judul peta otomatis kita sudah bisa mengetahui isinya. Yang kedua, skala peta ya. Skala peta ini adalah menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya gitu ya. Contoh 1 banding 1 juta, berarti objek yang jaraknya ya, ini jaraknya ini 1 cm pada peta kemudian berbanding dengan 1 juta cm pada jarak yang sesungguhnya ya. Kalau 1 juta cm itu kalau diubah kilometer menjadi 1 ya kawan-kawan ya. Artinya 1 pada peta itu mewakili 1 km pada kondisi realitanya begitu. Kemudian skala peta dibedakan menjadi 2, ada skala angka dan skala garis. Gambarnya nanti akan saya lampirkan di belakang. Yang ketiga, orientasi arah utara, atau ini bisa sering disebut juga dengan petunjuk arah ya. Sebuah peta memiliki arah orientasi arah utara. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk mencari arah yang lain ya. Dengan dipasang arah utara kita bisa mengetahui, oh sebelah kiri arah utara itu sebelah barat, bawahnya selatan, kemudian sebelah kanan adalah arah timur begitu ya. Kemudian simbol peta ya, merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah membaca dan memahami isi peta ya. Simbol peta ada 4, ada titik, garis, warna, area ya. Nanti gambarnya akan saya lampirkan di belakang juga ya kawan-kawan ya.
tidak perlu khawatir, nanti di belakang tinggal dilihat. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat ini berkaitan dengan garis khayal ya. Lebih mudahnya ya nanti tentang garis lintang dan garis bujur gitu ya. Garis ini sangat penting karena menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya. Selain itu juga untuk menggambarkan karakteristik suatu lokasi yang dipetakan. Contoh, lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Lanjut, yang keenam, inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta. Jadi peta kecil yang ada di dalam suatu peta begitu ya. Untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nanti juga bisa kalian lihat gambarnya di belakang. Legenda ya. Ini berisi keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek pada wilayah yang dipetakan. Contohnya nanti terlampir. Oke, untuk komponen yang terakhir adalah sumber peta ya. Sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta gitu ya. Oh, ini peta ini siapa sih yang membuat? Oh, si A. Oh, kalau si A yang membuat, petanya pasti bagus. Nah, begitu ya. Jadi dengan diketahui sumber peta kita tahu siapa yang membuatnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana kualitasnya. Oke. Tetap dukung channel ini terus ya dengan cara mensubscribe, like, comment, and share. Oke, semoga bermanfaat.